itu mentakdirkannya berbeda gitu. Saya ingin di sana, ada tawaran. Udah dipoto belum? Belum, Pak. Sok foto dulu atau gaya ya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya lagi. 1, Cheese. 2, 3. Sekali lagi. Cheese. 1, 2, 3. Oke. Kita mulai ya. Siap? Ready tim? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat J Channel, apa kabar? Kita nih tiap hari nih saya dipaksa oleh tim harus mengadakan wawancara atau karena emang jadwalnya kebetulan para tokoh yang kita undang berkesempatan ada. Saya juga baru datang nih ke ruangan ini, tamunya udah ada, ya udah mulai aja tanpa persiapan. Tapi karena tim J Channel, sahabat J Channel udah ready, udah biasa sekarang itu, jadi normal-normal aja. Yang penting saya berharap semoga sahabat J Channel baik, sehat, termasuk dengan keluarganya, dengan pacarnya, istrinya. Pokoknya kita sehat semua. Apalagi di masa pandemi ini. Sahabat J Channel, pasti selalu kita dalam ini kita undang tokoh yang akan memberikan inspirasi. Kita akan gali bersama apa sih success story-nya atau pengalaman beliau. Kita perkenalkan atau saya perkenalkan tamu yang hadir di hari ini. Saya panggilnya Om Jen. Bedanya dikit, kalau saya J, ini Om Jen gitu. Jen Munawar. Apa kabar Om Jen? Jadi saya pakai Om Jen. Bagaimana keluarga, sehat saat ini? Jadi sahabat J Channel, Om Jen itu satu alma mater, satu lifting dengan saya, dan beliau karena sibuk baru saat ini kita bisa gunakan tempel aja. Oke, biar ini suaranya. Ya. Coba kenalkan nih, kalau saya udah kenal nih, kenalkan kepada sahabat channel, Om Jen itu dari mana sih asalnya, dan sekarang sebagai apa ininya, kerjanya atau bisnis apa gitu. Ya, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Jai sudah mengundang saya di sini di channel Om Jai Channel. Nah, saya asli dari Bandung, lahir di Jalan Teguh Umar. Itu Teguh Umar itu depan kampus Universitas Unpad. Pajajaran. Iya, Nah, betul. karena saya lahir dari dosen dari Unpad ya. Keluarga besar Unpad ya, Pajajaran. Saya lahir di sana. Nah, lahir di sana itu sampai dengan usia 7 tahun ya. Ya, sampai usia 7 tahun. Sambil minum, silakan. Saya ditanya, nah, karena saya panggilan di rumah itu Den gitu ya, karena susah disebut Zen gitu. Anak kedua, anak kesatu. Anak kedua. Sama. Iya, saya terima ya. Ya, Terima kasih. Nah, saya ditanya, nah, Tarik aja ke situ, jangan jauh-jauh nih. karena sebagai anak kecil saya ditanya, cita-cita jadi apa? Cita-cita naon ini kan gitu. Cita-cita anak kecil, saya nggak jadi presiden, nggak jadi dokter, saya itu langsung saya jawab, jadi pilot. Oh, jadi pilot. Jadi pilot gitu. Kenapa cita-cita jadi pilot tuh? Karena kalau cita-cita jadi pilot itu kemana-mana tidak ada izin-izin. Jadi bisa melanglang buana kemana-mana. Artinya satu-satunya bisa keluar negeri kemana-mana tanpa ada prosedur yang rumit, jadi pilot. Gitu. Pokoknya cita-cita lah gitu. Itu waktu kecil saya cita-cita. SD, SMP, SMA Tetap masih pilot. masih jadi pilot. Cuma ada kendala, gigi saya kan tidak rapi. Itu syaratnya ya. Jadi sampai dengan SMA itu saya rapihkan itu pakai. Nah, akhirnya saya gagal lah di situ. Nggak bisa karena salah satu syarat. Terus yang kedua, tinggi badan saya nggak nyampe ya, karena minimal kan 170. Saya 167, akhirnya ya udahlah. Kandas gitu ya, nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya jalani. Itu dari awal. Nah, kemudian di keluarga saya itu meskipun bapak itu dosen, tapi bapak itu punya hobi di bidang komputer, namanya PAU Universitas. Itu apa tuh maksudnya? Itu salah satu kumpulan dosen-dosen yang punya minat di bidang komputer. Karena saya itu masih booming ya, awal-awal masih Wah, awal-awal. betul ya.
Karena komputer itu kan di Indonesia itu baru lahir tahun 81. Nah, 81 itu Bapak udah beli dengan nominal yang cukup mahal lah saat itu ya, seharga motor sekarang. Iya. Bapak beli anak-anaknya karena ada ya jadi mainan. Oh, tidak mau ya ikut arti mengerti tentang komputer Ya, itu ya. karena dianggap bahwa ada terus orang lain tidak bisa, orang yang besar tidak bisa. Nah, saya dengan kakak itu diikutsertakan pelatihan komputer tahun 81, tahun 82 itu. Bukan satu tuh masih SMP. 81 berarti SD saya ya? baru SD SD kelas 6 ya? Kelas 6 lah mungkin ya. Iya, sama kelas 6. Kelas 6 gitu. Jadi Itu udah mengerti komputer ya? sudah diikutsertakan. Ya lah. udah mengerti lah komputer ya. gitu. Di rumah udah ada komputer. Di rumah udah ada komputer. Program komputer yang pertama itu kalau kita nyalakan tambah harus keluar program basic gitu ya. Dan basic itu kan berarti kan notabene kalau membuat program lebih mudah. Beda dengan sekarang tidak ada instalasi-instalasi. Akhirnya saya diajak sama Bapak itu di Unpad pelatihan untuk dosen-dosen, saya ikut sertakan. Umur masih SD. SD udah dilibatkan udah begitu ya? diserahkan di program studinya matematika tapi fakultasnya MIPA gitu. Dekannya saya itu Pak Dr. Karyono. Yang lain tuh senang aja, kenapa? Karena kalau membuat program algoritma saat itu tuh dosen-dosen tuh mikir algoritma tuh apa, pusing. Kalau saya kan masih fresh gitu ya. Ngasih tahu gitu, ini cara jalannya gini gitu. Nah, dari situ saya sebenarnya sudah mulai tertarik ya dengan beberapa mainan-mainan lah. Maksudnya mainan itu Belum game ya, model game gitu bukan? sudah ada. Cuma Sudah ada. gamenya kan saat itu masih pakai disket ya. Dan saya pertama kali saya membuat program itu, meskipun saya masih umuran segitu gitu ya, kan lingkungannya sama bapak-bapak, sama mahasiswa atau program Komputer itu, MIPA itu. ya, program MIPA lah, karena belum ada komputernya. Akhirnya saya bikin sesuatu yang menarik, itu namanya program meramal jodoh. Oh gitu. SD kelas 6 udah bikin program meramal dengan jodoh bahasa basic, gitu. namanya programnya adalah meramal jodoh. Luar biasa itu SD. Ya tapi karena mungkin beda ya, tidak ada beban gitu ya, bebas. Terus kalau nanya gimana sih bikin cara mencari jodoh itu, gampang. Yang pertama kan pakai zodiak, cari gitu. zodiak. Kalau dulu zodiak apa lah? Karena saya aja lihatnya di koran Pikir Rakyat kan dulu tuh, atau koran-koran yang lain tuh ada pojok gitu kan ditulis bintang kan gitu. Jadi kan dari situlah jadi saya berkembang. Akhirnya saya buat program yang pertama yang tadi jadi heboh itu, membuat program meramal jodoh. Tapi yang pertama kali pertanyaan itu menarik. Ada dosen dari Unpad saat itu pada saat mencoba itu, kok nggak jodoh saya nggak ada gitu. Itu disketnya masih disket yang besar ya? Masih disket 5/4 inci. Namanya itu saya lupa lagi itu. Nah, floppy disk gitu ya. Disk drive masuk disket, floppy disk masukkan, jalan gitu kan. Karena dulu DOS sama bahasa basic kan sudah difilekan, dieksekan, begitu dijalankan kok saya nggak ada jodohnya. Saya ketawa, Bapak gimana bisa dapat jodoh? Datanya kan baru Bapak sendiri. Awal gitu. Ya saya sambil guyon, coba, wah bohong ini, masa saya nggak ada jodoh? Database-nya belum masuk kan? Ya nggak kan ada, orang pertama masukkan si Bapak itu, belum ada partner belum ya? ada mitranya. Terus yang kedua ada lagi yang daftar si Ibu, kok saya nggak dapat jodoh? Masa cowok ke saya cowok, itu laki-laki lagi loh. Database-nya masih cowok. Database-nya cowok, ya nggak bisa karena situ. Masa cowok sama cowok kan pasti harus lawan gini. Jadi masuk, kok jodoh saya yang ini, kok nggak yang lain gitu. Nah akhirnya saya berpikir, wah ini kayaknya nggak rame gitu. Akhirnya saya gabung sama kakak yang punya lembaga pendidikan komputer. Kebetulan bapak itu mengkarirkan keluarganya jadi punya jadi khusus gitu. Jadi sekolah SD SMP SMA dari keluarganya, ke perguruan tingginya itu dari Bandung. Jadi bapak itu satu-satunya dari keluarga, karena bapak itu kan orang tuanya pedagang. Jadi pertama ya. Nah, jadi pertama yang di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu beliau. Ya alhamdulillah bapak gitu ya. Adiknya jadi dosen IKIP gitu kan. Ya ada itu ngikuti. Ya betul. Nah akhirnya saya gabung sama kakak itu lembaga pendidikan komputer dan membuka namanya pameran komputer.
Karena kan nggak ramai itu ramal jodoh itu. Hmm. Di pameran komputer saya launching di sana, ada yang datang kan ngisi banyak kan. Pas banyak itu mulai heboh. Gitu. Jadi ada aplikasi program kok hebat bisa ramal jodoh, saya ketawa aja pasti ramal jodoh gampang. Kan ada algoritmanya itu mencocokkan dari tadi. Kalau sudah dapat jodoh nggak ada mungkin dapat jodoh yang kedua gitu. Udah di password gitu, udah diprotek ya, gitu kan. Yang menariknya itu banyak yang jadian di pameran itu. Karena kan datanya Berarti itu masih tahu waktu Om Jen masih SD apa udah SMP nih cerita itu? Berarti sampai dengan SMP lah, SMP itu. Itu hobi ya. Itu namanya jodoh apa tadi tuh? Program meramal jodoh. Meramal jodoh ya. Yang tujuannya harusnya jangan beramal jodoh. Ya tapi kan udah mencari teman berkencan atau iya, mencari pacar gitu. Tapi kan saat itu tren, apalagi saat itu juga ada kan aplikasi-aplikasi masih ada kan. Sekarang nggak dikembangkan itu enggak ya? Aplikasi yang lain ada, cuma karena sama SMP saya nggak kepikiran. Saat itu kan belum kepikiran ke profesional lah gitu ya. Masih hobi ya. Masih hobi gitu. Itu jadi, itu kita potong Sahabat J Channel ini menarik nih, anak SD udah mengenal bikin program Ramah Jodoh. Kan kalau Om Jen tuh hampir sama dengan saya, mungkin seangkatan. Saya mengenal komputer aja pas mau kuliah aja. Mengenal kuliah juga ada perubahan. Ada praktik komputer, mau tidak mau harus beli disket besar, itu belum yang kecil tuh. Jadi mengenalnya di situ aja. Kalau dia kan berarti itu udah senior, udah pakar ya, udah pakar saat itu kan udah artinya lebih lah. Nah ini ngobrol-ngobrol. Bukan paham, tapi lebih tahu duluan. Lebih tahuan duluan. Tapi ini saya ngobrol menarik ini. Kan masa-masa kecil kan kita pengen main gitu kan. Kalau mungkin di komputer gitu, di komputer aja, main aja. Justru kalau saya, alhamdulillah saya bersyukur ya punya orang tua itu ibu dan bapak, karena punya kesibukan, kemudian dia punya target, pokoknya jangan lupa sholat, itu yang saya pegang. Boleh sholat bebas, boleh main, asal sholat. Sholat. Jadi kalau saya di keluarga saya itu memang ada yang kurang nyaman ya, salah satu kurang nyaman itu, saya kan SMP itu usia berapa ya? Bisa itu paling nggak nyampe 17 ya, tapi bapak sudah memberikan kendaraan, sepeda motor. Jadi mainnya kemana-mana. Ya mohon maaf, mungkin saat itu zaman-zamannya masih bisa mendapatkan SIM, padahal usianya masih di bawah umur kan, berarti kan KTP-nya itulah masa lalu lah. Tapi yang jelas bapak itu membolehkan, tapi dengan catatan harus punya SIM. Ada syarat. Ada syaratnya, jadi KTP belum punya. Syarat tapi saat SIM. Itu jangan ditiru lah, tapi yang jelas jadi saya kemana-mana aman. Pakai SIM, kedua sholat. Betul. Nah, jadi silahkan, bapak memberikan kepercayaan. Pokoknya jangan lupa sholat. Kalau sholat insya Allah semua yang sifatnya tidak boleh dilarang itu ada pencegah. Iya betul. Nah itu, yang menariknya lagi di SMA. Tadi SMP kan, di SMA itu saya sekolah ada guru matematika juga sama di kampus itu saya sekolah itu kebetulan SMA-nya di SMA 11 Bandung sudah mulai ada berarti tahun 86 ya. Masuk kan 86. Ya, Jaya juga mungkin sama ya. Mungkin 85. 8 ini apa? Ke SMA itu ya? Ke SMA itu 86 saya. 86 SMA 11 ada mata pelajaran matematika. Ada guru matematika. Saya lupa namanya. Terus di sekolah itu nggak tahu kalau sekolah lain sudah ada komputer. Nyambung jadi si guru itu tapi bingung cara makainya bagaimana. Tapi belum tahu Om Jen itu tahu tentang komputer, para guru belum tahu. Belum tahu. Nah saya kebetulan sempat jatuh dari kendaraan, kemudian saya harus mengikuti HER. Nah pas mengikuti HER ngobrol. Nah pas ngobrol saya beres mengikuti ujian ulangan susulan HER itu, kemudian ngobrol, bapak gimana, dan baru ceritakan bapak maksudnya orang tua. Terus saya ceritakan matematika bagusnya sih kalau matematika ada yang menarik gitu, hitung-hitungan kan nggak kelihatan hasilnya, pembuktiannya masa pakai kalkulator, mendingan pakai komputer kan saya itu. Oh di kampus di sekolah itu ada satu komputer. Di SMA 11 itu punya satu komputer yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya saya ngobrol, wah kalau gitu caranya
bagus lah kalau bikin program komputer, bikin program komputer untuk praktikum fisika. Udah mulai gitu ya. Sudah mulai. Itu dulu ada guru fisika dari IKIP ya, dulu dari IKIP, kemudian bingung karena ada beberapa syarat praktikum fisika itu harus membeli alat dan alatnya mahal. Akhirnya buat simulasi. Pakai komputer itu, bikin Pakai program. Ya, pakai program. Programnya apa tuh? Misalnya Dari contohnya, pakai basic dulu kan yang tes tahu tuh untuk program tuh basic atau Pascal ya? Saya basicnya dari bahasa basic ya, kemudian yang kedua Pascal, kemudian ada Fortran. Fortran itu. Nah, saya akhirnya membuat program untuk fisika ya, untuk guru fisika penunjang lah. Misalnya gerak jatuh bebas gitu kan nggak bisa orang jatuh, benda jatuh. Nah, akhirnya pokoknya buatlah itu. Nah, dia disupport sama guru-guru itu, cuma kan pada prinsipnya saat itu tidak ada hak cipta ya, jadi sayang gitu. Kalau sekarang lain ya. Kalau sekarang mungkin saya udah bisa ditunjukkan hak cipta. Iya, betul, gitu. ya, betul. Itu salah satu kendala ya kalau itu kelas 1 SMA berarti ya? Oh, SMA sudah. SMA tuh kelas 1. SMA. Terus kan udah terkenal nih di SMA tuh. Berarti pas keluar itu program masih terus sampai Om Jen kelas 3 tuh masih Nah, buat. SMA kelas 1 itu kan belum punya kompetensi tertulis. Sertifikat komputer. Nah, kakak udah duluan jadi karena kakak juga sama anak lingkungan ya. Oh, nyambung ya. Nyambung. Jadi kakak juga senang di komputer, kemudian punya sertifikat kompetensi. Junior programmer. Kata bapak tuh udahlah ikutan katanya. Akhirnya saya nyusul ikut. Itu baru kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA karena 1 tahun programnya, berarti kelas 2 ke kelas 3 saya sudah junior programmer. Gitu. Ikut kegiatan program karena sudah kelas 2 itu udah punya KTP, jadi saya bisa kerja juga gitu. Sambil kerja itu. Ya, masih SMA udah sambil kerja. Ya, ikut kakak dapat pekerjaan di satu perusahaan, dapat tender dengan PT Inti ya, saat itu ada PT Inti, dapat asuransi tenaga kerja. Jadi mengerjakan di PT Inti mengerjakan satu proyek namanya Aztec. Saya dilibatkan sama kakak itu. Syaratnya saya udah penuhi. Padahal itu masih SMA. Ya, masih SMA. Ngerjakannya sudah sekolah pulang kan itu. Iya, ya sudah selesai pulang gitu. Ya, udah mulai terlibat di dunia proyek lah gitu. Cuma ya mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang kan beda ya, rupiah dulu, maksudnya rupiah dulu tuh segitu tuh besar lah. Apalagi anak SMA kan, ya. Udah belum berpikir kalau seumuran saya ingat kita saya itu kan. bapak itu saya sebutkan ya, misalnya gaji pokok 80.000. Saya itu sudah punya satu kali proyek, bukan satu kali proyek ya, 1 minggu dalam kerjaan proyek itu dapat 25.000 lah. Banget bang. Lumayan. Apalagi seumur SMA ya, gitu ya. Nah ini cerita itu kan SMA. Nah ini coba ceritakan waktu kan itu udah sambil kerja juga kan, sambil ada proyek kan. Iya. Masuk kuliah nih, bagaimana? Nah, prosesnya? saya cita-cita itu karena di bidang komputer, berarti kan saya saya mendaftarkan berarti ya. Kuliah itu berarti di program studinya sebidang. Ini saya memilih di jurusan komputer di ITB. Cuma mungkin nasib kurang beruntung dengan saya. Bukan kurang beruntung, nasibnya nggak di sana gitu. Oh kan? betul, nasibnya tidak di sana. Nasibnya itu tidak di sana. Nah, kenapa saya tidak di sana? Saya pikir kenapa yang nggak di sana? Kok nggak begitu? Ya akhirnya saya udahlah, nanti tahun depan aja gitu, daftar lagi. Bapak bilang, udah sekarang mah ikut dulu aja gitu. Ikut dulu di mana? Karena Bapak sejak tahun 71 itu kan sudah di Unpas mengajar. Universitas Pasundan. Jadi Pasundan itu berdiri Teknik Manajemen Industri itu tahun 71. 71. Nah, kalau tidak salah ya, seingat saya. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, kemudian Bapak sudah di sana, udahlah di sinilah gitu. Gimana nantilah saya kuliah. Pas kuliah itu kan Teknik Industri. Kan nggak apa-apa, Teknik Industri walaupun pengennya di dunia informatika gitu kan. Tadi juga kan di SMA sambil ngerjakan bisa juga kan sebetulnya. Oh iya betul kan. Nah, SMA saja umum bisa ngerjakan proyek, pas kuliah berarti sambil kuliah proyek terus menerus berarti ya, dengan kakak itu. Job. Kalau dari
kampus. Ada satu kampus yang cukup menarik ya, universitas swasta namanya Universitas Islam Bandung. Hanya menurut saya satu-satunya perguruan saat itu yang membeli perangkat keras komputer ya, CPU lah namanya. Tapi bukan sekelas yang kita lihat di media komputer gitu, ya. Tapi dia sudah mini. Kalau mainframe agak mahal. Tahun 89 ya, 89 itu saya sudah jadi instruktur namanya karena saya ijazah itu nggak punya, masih SMA ya ijazahnya belum ya kan udah masuk. Jadi kuliah di Universitas Pasundan tapi instruktur juga di universitas yang lain gitu. Perguruan tinggi ya, ada yang menarik karena ada permintaan instruktur komputer untuk dosen-dosen dan mulai mata kuliah komputer di semua program studi gitu. Akhirnya saya melamar di sana jadi instruktur, kemudian mengajar mahasiswa di semua program studi. Kan tidak ada dosen komputer ya, masih jarang. Betul. Ada juga instruktur itu yang kedua dari PT dulu Dirgantara Indonesia ya, dari PT DI. Jadi teman saya instruktur itu rata-rata alumninya dari STM, karena bukan STM komputer tapi dia otodidak, jadi langsung bisa lo ngajar gitu. Nah, ikut juga instruktur. Jadi saya punya relasi channel, dapat juga proyek dari sana. Nah, kemudian pengembangan dari sisi komputer, kenapa saya di sana juga karena perangkatnya kan sudah bukan desk komputer lagi tapi ada mini, jadi saya juga belajar juga di sana. Ada jenis baru gitu ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu untuk server itu tidak menggunakan komputer desk komputer tapi menggunakan mini ya. Nah, beda dengan sekarang desk komputernya bagus-bagus kan. Akhirnya saya dapat terlibat di kampus juga, alhamdulillah. Cita-cita hobi saya memang tidak langsung ke asisten komputer ya. Langsung ya? Enggak, saya nggak bisa, iya. Nggak bisa, harus. Jadi saya tuh baru asisten fisika dulu 91. Aduh, jadi asisten fisika itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, tapi itu kan pengalaman kita ya. Tapi alhamdulillah ada yang hobi saya terus. Kan di tempat lain. Ya di tempat lain. Habis ini kita cerita udah dua sesi nih sahabat di channel, kita bicara tadi SMA, terus sambil kuliah dapat kerja. Nih pas udah keluar, nih ceritanya sesudah beres kuliah itu bagaimana ceritanya Om Jen? Nah, satu yang menarik pada saat kuliah itu saya ada mata kuliah namanya Sistem Informasi Manajemen, mungkin Pak Om Jen juga tahu ya. Iya. Nah, skripsi saya itu tentang komputer dengan Pak Rawan Junaidi Sakam itu. Jadi saya di Unpas itu membuat skripsi tentang pembangunan aplikasi untuk ujian berbasis komputer gitu ya. Jadi saya pengalaman saya di sana, alhamdulillah. Begitu lulus kan saya 94 ya, wisuda 95. Nah, pada saat lulus itu pikiran saya wah saya kayaknya udah lulus ingin di industri ya. Mungkin karena jurusan teknik industri, jadi pengen kerja juga. Kerja kan teknik industri. Nah, kakak kerja di Jakarta, ada perusahaan namanya Asregrafia di Bendungan Hilir. Kemudian kakak itu menawarkan, gabung dengan saya lah, nanti bagiannya disesuaikan aja. Nah, di situ hampir setahun lah gitu kakak. Tapi saya nggak tahan. Salah satu tidak tahan itu. Jadi sekarang kan udah bagus, udah keluar nih seperti channel nih Om Jen tuh. Udah keluar, udah kuliah beres, udah dapat kerja kan? Udah. Cuma kuat setahun. Kenapa itu? Ya salah satu alasannya begini, Jakarta itu kan sibuk. Satu sibuk, yang kedua kakak juga sama naik metro ini kan berdesak-desakan gitu kan. Ini kalau finansial mungkin alhamdulillah kan di Jakarta lebih baik lah gitu. Tapi kok hidup tuh kayak begini, terus di metro mini kan banyak omongan yang gimana lah. Nggak kuat itu. Jiwa saya nggak kuat. Jadi di Jakarta berapa tahun? Mungkin 95-96 itu sudah nggak lagi. Jadi saya udah setahunan ya. Setahun gitu. Balik lagi ke Bandung. Alhamdulillah kan saya itu 96 itu menikah. 95 itu menikah. Oh, menikah cepat juga ya. Jadi saya cita-cita dulu waktu kuliah itu menikah itu 35. Oh gitu. Saya ingin jadi berkarir dulu dan sebagainya. Targetnya 35. Oh, 35 saya. Realisasinya? Realisasinya 25. Oh, bagus. Berarti diskon 10 tahun ya. Dan langsung nikah ya? Kan udah nikah, udah 95 menikah. Terus proses ke ini kan saya dengar, saya lihat Om Jen kan dosen ya. Jadi atau bagaimana nih, balik lagi ke Bandung atau melamar jadi dosen itu bagaimana ceritanya? Bapak itu
menarik ya, Bapak itu kan jadi salah satu pejabat di perguruan tinggi ya, dekan di Unisba gitu ya, Fakultas MIPA dekan pertama, kemudian di SD Inten pembantu ketua, gitu Bapak banyak kerangkapannya. Banyak ya. Kata Bapak itu, udahlah di sana saya nggak mau ada Bapak ke situ. Gitu. Jadi kalau ada kan orang tua Om J kan dosen saya kan itu di Pasundan. Jadi dengan adanya orang tua di salah satu universitas, Om Jen nggak mau kalau masuk status gitu. dosen tetap saya nggak mau ada Bapak di gitu. situ. Karena pikiran saya saat itu, wah ini pasti gara-gara Bapak gitu. Akhirnya Bapak merekomendasikan, itu ada kampus nih namanya STEMIK Jabar. STEMIK Jabar. Di mana itu? Jalan Cisarantan Kulon nomor 140. Berarti tahun 95. 95, masih 95. Pas sudah nikah tapi. Sudah Nah, nikah. langsung di sana. Jadi saat itu kan status pertamanya nggak dosen tetap, makanya kerja bisa juga. Nanti akhirnya kebetulan ada relasi channel dari Bapak itu namanya, saya terima kasih sekarang sudah dokter ya, namanya Dr. Gunawan Undang. Nah saya ke sana, jasa saya kan teknik industri ya. Kemudian saya minta tolong, bisa nggak mengajar apa? Ngajar SIM aja gitu, yang paling umum lah gitu ya. Jadi tidak takut karena di Bandung itu masih kurang dosen. Jadi dosennya masih pinjaman dari beberapa perguruan di Jakarta. Akhirnya saya mengajar mata kuliah yang pertama di kampus itu SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sistem itu yang dikasih Om Jen kan saat itu. Itu Itu berapa tahun di sana? 95 sampai 97. Mungkin 96 Berarti 2 akhir tahun lah, ya. 97. Berarti 2 tahun. Di situ nggak lama juga ya. Harusnya lama. Harusnya. Ini sahabat channel, kita ngobrol dari tadi hampir udah 26 menit. Sebentar-sebentar nih. Tadi bentar, dosen, kerja kan gitu. Nah, selanjutnya sekarang di mana nih standby-nya? Nah, sambil Ini ceritakan aja dari STEMIK sampai ke sekarang tuh bagaimana prosesnya? ya, dosen iya, tapi saya juga punya pekerjaan tapi di Bank BNI ya. Tapi bagiannya untuk asuransi, jadi masih bisa sambil juga. Oh, gitu ya. Nyambi ya gitu. Ya, itulah itu dinamika ya. Iya, apa Nah, itu biasa. akhirnya ya saya berpikir, wah ini kan harus jelas perguruan tinggi punya masa depan yang boleh dibilang targetnya. Saya kenapa saya saat itu berpikir begitu? Karena saya tahu persis di perguruan tinggi yang baru, saya begitu datang di STEMIK Jabar sudah diberikan satu jabatan yaitu ketua tim PPMB. Wah, ternyata kalau dosen merangkap tim PPMB berat ya. Karena kan harus punya target ya, iya, dapat lebih ya berarti ya, gitu mahasiswa. Di sisi lain mungkin karena dianggap suatu kekeluargaan. Akhirnya saya berpikir, wah kalau begitu caranya, saya sebenarnya masih nyambil juga di dosen LB di beberapa universitas. Akhirnya saya minta izin ke Pak Sali Iskandar, ketua yayasan saat itu. Pak Sali, mohon maaf, sepertinya saya izin pamit gitu. Terus yang kedua, saya tertarik di sana juga karena kan Pak Sali punya perusahaan konstruksi juga. Sayangnya selama di sana saya tidak dilibatkan, akhirnya sibuk di dosen gitu. 97 saya mencoba berkarir di perguruan tinggi lain, namanya sekolah STEMIK PMBI. Di situ saya mencoba berkarir, ingin jadi dosen. 2 tahun lagi. Nah, saya udah nebak aja berapa tahun di sana juga. 1 tahun. Nah, terus pasti ini sahabatnya menarik ya, kita udah bisa membaca setahun, terus selanjutnya dari Nah, 1 situ tahun itu kan proses penilaian. Iya. Kalau dosen LB kan dinilai nih prestasi baik gitu. Saya rajin lah gitu. Terus tidak pernah tidak absen, tidak pernah tidak masuk itu absen kan istilahnya. Kemudian saya mengajukan diri jadi dosen tetap gitu. Cuma sayangnya mungkin beda, Allah itu mentakdirkannya berbeda gitu. Saya ingin di sana, ada tawaran satu perguruan tinggi namanya Ars International School. Nah, di daerah mana itu? Jalan apa itu tuh? jalan, kalau nama jalannya sekolah. Itu baru. Perguruan tinggi baru kalau Ars International School-nya, tapi kalau yang lamanya itu Akademi Pariwisata Nasional. Sama Sekolah Tinggi Pariwisata Nasional. Tahun 97 itu didirikan suatu perguruan tinggi di bidang komputer standar tapi standarnya internasional, makanya Ars International School. Ya, sekolahnya itu sekolah-sekolah lah gitu lah. Nah, akhirnya dikasih suatu lowongan pekerjaan. Jabatan apa tuh? Jabatan apa? Nah, yang dibuka itu bukan dosen. Apa? Struktur. Langsung dibuka lowongan pekerjaan dosen kelas sekolah internasional, ketua jurusan komputer atau disebut dulu informatika gitu. Tapi goal masuk ke situ.
Yang menariknya itu Allah itu memberikan jalan yang berbeda Ya, gitu. di sini enggak didapat di sini. Di sini Nah, itu luar biasa ya. Ya, Luar biasa lah itu. iya betul. Luar biasa dapat sekolah yang terus bidangnya juga mungkin Iya, betul, sesuai kan. Saya ingat saat itu ya teman-teman saya di STEMIC itu dapat penghasilan, saya nggak nyebutin rupiah ya, tapi saya pakai angka lah. Dapat 0,8 gitu ya. Tapi di sana basic salary 1,7. Di sana take home pay 0,8. Di kampus yang baru itu basic salary saya itu 1,7. Hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih ya. Tapi dari baru di basic salary aja. Basicnya belum yang Belum lainnya tunjangan kan. yang Bisa berapa kali lipat kan itu. So, Om Jen nih, kita potong karena waktu juga nih udah dari tim. Itu berapa tahun di sana? Alhamdulillah saya setia kalau itu lebih sampai panjang ya. 2010 lah. Jadi lama juga ya. Lama ya. Nah, sudah dari AS kemana? Sekarang udah nggak di AS kan, saya tahu tuh. Iya betul. Tapi di AS masih luar biasa tapi sekarang. Oh enggak, karena kan namanya sudah berubah juga. Namanya jadi saat itu dialih kelola, namanya Universitas BSI Bandung gitu ya. Nah, saya saat itu udah fokus lagi kembali lagi ke praktisi gitu ya. Kemudian gitu off dulu jadi off dulu 1 tahun. Bisnis kembali kayak itu ya. Ya kayaknya ya dapat proyek-proyek juga Dapat kayak proyek, tadi ceritakan SMA, ikut kakak, sekarang kembali lagi ke dunia lama gitu Iya, kan. betul. Berapa tahun tuh? Saya nanggung aja berapa tahun kan berubah lagi. Kalau di proyek itu satu proyek, yang kedua saya fokus di praktisi vokasi dari kampus vokasi ya. Karena meskipun di perguruan tinggi saya lebih senangnya vokasi. Jadi kalau D1 kebetulan di Indonesia di Bandung itu kan banyaknya diploma 3. Kemudian saya juga mengajar di Politeknik Diksi Ganesha, di praktisinya diploma 3 dan diploma 4. Nah itu untuk menjadi asesor. Artinya punya kompetensi untuk di bidang lulus siap kerja gitu. Nah ini cerita-cerita kan sekarang udah dosen kembali kan dosen itu. Alhamdulillah dosen kembali. Itu tahun berapa tuh jadi dosen kembali? Nah 1 tahun kemudian 2010 itu saya jadi dosen, diminta melamar jadi dosen dan ada jabatan juga ketua program studi teknik informatika di Uninus. Uninus ya. Jadi saya Uninus kemana lagi? Jurusan 2010 2013. Hampir 3 tahun, 2 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. 2010 sampai 2013. Saya berbakti, saya ingin di sana jadi guru besar lah, harapan saya. Awalnya, tapi mungkin realnya berbeda cerita. Sekarang sampai saya tidak di sana, ditawarkan di LP3I Bandung. Sampai sekarang. Sampai dari 2011 sampai dengan 2000. Sampai sekarang terus ya kan, berarti luar biasa nih sahabat channel. Di penghujung acara kita cerita dengar dari Bapak dosen ini, tapi dia memang entrepreneur gabung dengan dosen juga. Dia seorang praktisi juga di bidang dunia, kalau dulu kan namanya kan dunia komputer kan, informatika. Kalau sekarang ini ngobrol-ngobrol, siapa sih yang menjadi inspirasinya di akhir acara nih ya di kehidupan Om Jen? Nah, inspirasi saya orang tua saya yang jelas ya, bapak itu punya pemikiran anaknya harus lebih baik daripada orang tua gitu ya. Nah saya pegang cita-cita itu. Nah terus yang kedua, satu-satunya katanya ya yang punya catatan amal ibadah di akhirat itu adalah guru dan dosen. Iya, betul. Ada amal jariah. Gitu, betul. Ilmu yang bermanfaat kan. Ilmu yang bermanfaat. Itu betul, luar biasa nih. Mudah-mudahan yang diajarkan ngobrol ini juga bisa bermanfaat nih Om Jen bagi semua orang. Sharing kita, obrolan di Om Jen mungkin bisa didengar oleh mahasiswanya, mantan mahasiswanya, atau keluarga, atau sahabat J Channel. Tadi kita udah ungkap sampai lama nih waktunya. Biasa singkat-singkat, ini udah panjang, luar biasa dan sangat menarik. Kenapa? Karena sangat menarik perjalanan dari Om Jen, seorang dosen, tapi dia punya dari muda, sahabat J Channel udah menguasai tentang komputer. Saya aja tahu komputer aja bukan menguasai, akhir-akhir kesini aja. Nah untuk nih satu lagi nih pertanyaan sebelum di akhir, prospek nih kan, apalagi sekarang 4.0 kan gitu. Sekarang bukan 4. Ya udah mau 5 kan gitu. Tapi kan di belakang sekarang masih gitu ya. Itu bagaimana menurut Om Jen? Nah yang menariknya
Saya ingat persis ya, saya punya rekan dosen di salah satu perguruan tinggi, saya sebut saja. Yang menarik ya, ada namanya perguruan tinggi Universitas Komputer. Saya tanya, kenapa Bapak mendirikan namanya Universitas Komputer? Karena perguruan tinggi apapun program studinya harus punya kemampuan di bidang teknologi, khususnya teknologi industri ya, teknologi informatika atau teknologi informasi. Jadi di era industri 4.0 bahkan menuju 5.0 yang gitu kelima ya. Kelima ini maka tidak bisa terelakkan lagi. Kita harus mengikuti. Mempunyai kemampuan Ya, harus ngikuti. tambahan. Wajib itu Wajib beradaptasi. Wajib beradaptasi Iya. gitu salah satunya. Tapi ingat bukan digantikan. Kita menduduki posisi lebih baik gitu. Ya, mengupgrade ya. Kan dulu zaman kita kuliah mesin menggantikan manusia digantikan mesin enggak. Kalau sekarang Manusia yang sebenarnya melengkapi. di-upgrade. Di-upgrade ya, betul. Nah, terus di sisi lain jangan lupa saya status secara formal itu dosen atau lecturer gitu ya. Tapi jangan lupa di luar dosen itu ada mahasiswa yang kita luluskan. Mahasiswa yang luluskan itu kan harus punya kompetensi siap di dunia lapangan. Makanya meskipun saya sebagai dosen, alhamdulillah di kegiatan pemerintah PON 2016, Peparnas 2016 ikut berpartisipasi dan saya melengkapi. berpartisipasi jadi wakil tim leader untuk di bidang TIK di Kota Bandung. Itu yang di Kota Bandung ya. Saya dapat penghargaan dari Pak Ahmad Heriawan, gubernur saat itu. Di kementerian yang berbasis komputer apapun namanya, pemerintahan, ada pemeringkatan TIK, saya terlibat. Jadi kalau bertanya, Pak Zen, kalau dosen ya, kalau ya CV saya bingung juga. Gitu. Banyak ya. Karena terlibat juga beberapa mendukung perkembangan atau di pemerintahan atau di bidang lainnya. Oke, menarik nih. Kita tutup sahabat Channel. Terima kasih nih Om J. Salam untuk Pak Pipin nih, dosen seorang tua saya. Ya, saya hormat, sampaikan, alhamdulillah. keluarga juga. Kita tutup sahabat Channel. Kita udah gali dari pengalaman dari Om J ini untuk memberikan inspirasi bagi saya dan bagi sahabat Channel semua. Semoga ini selain inspirasi jadi motivasi juga bagi semua yang nonton di J Channel. Sampai jumpa sahabat di acara lain atau di video yang kita share yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.